saat ini. Baik, kita langsung saja pada diskusi atau forum diskusi kesempatan malam hari ini. Kita akan sedikit mengupas tentang persoalan yang sedang viral-viralnya ya. Ada seorang calon mahasiswi di Universitas Pertahanan, kabarnya di terpaksa mengundurkan diri. Kalau informasi yang saya dapatkan seperti itu, terpaksa mengundurkan diri karena diminta untuk melepas hijab data pendidikannya di Universitas Pertahanan. Bagaimana fakta-fakta selengkapnya kita akan kupas dan bagaimana konsekuensi atau regulasi yang ada di negeri ini apakah sudah ramah terhadap kaum muslimin atau masih bengis melihat dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Untuk itu kita untuk lebih adil kita mendengar fakta yang detail terlebih dahulu. Kita persilahkan Pak Wahyudi Al-Marofi untuk menjelaskan atau menyampaikan fakta apa sih yang sedang terjadi di Universitas Pertahanan yang mengakibatkan seorang calon mahasiswa itu mengundurkan diri. Silakan Pak Wahyudi Al-Marofi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, saya menyapa dulu para pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Juga para narada, ada yang sudah hadir, ada Bung Galih Indra Kusuma ya, sarjana hukum dari Bandung. Ada juga Bung Chandra Purnawirawan, Ketua LBH Pita Umat dari Jakarta. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan bahwa saya ingin memberikan sudut pandang perspektif dari pemerintahannya. Dalam konteks ini, bagaimana kebijakan itu penting untuk diambil secara bijak. Jadi fakta yang terjadi itu memang sebenarnya tidak ada larangan tertulisnya. Setelah saya coba cek, tidak ada larangan tertulisnya. Cuma memang ada pernyataan dan juga ya kalau saya bilang bahasa penjabaran oleh panitianya. Dan bisa jadi juga itu arahan dari pimpinan kalau dalam konteks birokrasi dan hierarki pemiliteran pasti apa yang disampaikan itu sudah ada laporan kepada pimpinan atau komandannya masing-masing. Secara faktual ini sebenarnya bukan baru terjadi kali ini saja di lembaga pendidikan ini, ulang kisah-kisah lama ketika dulu di tahun-tahun 90-an. Saya juga pernah mengalami bagaimana sulitnya menggunakan hijab di kampus atau kesatrian STPDN yang dulu tahun 95 itu memang juga ada posisinya tidak seperti hari ini. Ada kesulitan mereka untuk menggunakan di dalam kesatrian. Nah, hari ini kita di PDN tidak ada larangan itu lagi, tidak ada juga diskriminasi, dan sudah bisa menerima. Saya pikir ini hanya proses yang mungkin belum bisa dicarikan solusi atau kreativitas yang memang menjamin hak-hak konstitusi seorang warga negara. Jadi dengan berdalih aturan dan kegiatan, bisa saja orang diintimidasi ataupun ditekan untuk mengikuti aturan yang sebenarnya mengganggu haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dan ini secara faktual memang bukan hanya di Unhan, mungkin di beberapa lembaga pendidikan lainnya juga bisa saja masih ada terjadi karena ketidakpahaman, kedangkalan, dan ketidakluasan pemahaman terhadap hak-hak konstitusi sebagai warga negara, sehingga walaupun tidak ada aturannya yang tertulis, mereka menggunakan penjelasan dan penafsiran sendiri secara di lapangan. Saya pikir ini yang perlu kita berikan edukasi, dan tentu kita datang tidak ingin salahkan, tapi yang paling penting ini menjadi pelajaran untuk mengedukasi dan mencari evaluasi dan mencari solusinya. Jadi ada kita melihat faktualnya, faktanya memang yang terjadi, saya coba uraikan ya. Memang ada kasus, kalau saya lihat begini,
ini kan prosesnya proses penerimaan mahasiswa baru, atau kalau di Unhan disebutnya kadet. Kalau dulu di IPDN namanya praja. Kalau di militer mungkin namanya taruna dan seterusnya ya. Kita lihat ini bersama lah. Tapi intinya bagaimana aturan dalam pendidikan itu tidak mengganggu atau mengurangi hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Itu yang harus kuncinya diatur. Karena kalau kita tidak pegang itu duluan, maka banyak alasan atau banyak dalih yang bisa mengganggu hak konstitusi orang atau mengganggu hak yang dijamin oleh konstitusi dalam pelaksanaan praktek keagamaan. Nah, ini yang bisa saja dipraktekkan. Misalnya, kalau dulu saya di PDN itu ada namanya puasa Senin dan Kamis. Itu awalnya juga susah. Orang yang puasa itu mungkin sahurnya dia tidak disiapkan. Tapi setelah dialog dengan lembaga, akhirnya karena memang itu hak orang ingin berpuasa, hak warga negara yang dijamin, akhirnya ketika makan sahur disiapkan khusus. Orang bisa sahur jam 3 atau jam setengah 4. Setelah itu dia ikut kegiatan seperti biasa, tidak mengganggu. Saya pikir seperti hijab juga ini sebenarnya tidak akan ada gangguan kalau memang konsepnya adalah saling menghargai dan melindungi hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Nah, kalau misalnya kita bandingkan ya Bung Janif, misalnya pakaian yang ada alasan atau argumen yang disampaikan oleh Kemenhan itu adalah alasan latihan demi keamanan dan kenyamanan dan keselamatan dalam latihan tertentu atau penggunaan alat tertentu. Saya pikir dalam konteks hijab ini, kalau memang spiritnya ingin menjamin hak-hak, pasti dicarikan cara yang tepat. Misalnya contoh, kalau misalnya dia jadi pilot, sebenarnya menggunakan hijab itu tidak ada alasan, karena pilot pun kalau menggunakan pakaian lengkap semua tertutup, wajahnya segala macam bisa tertutup. Kita juga pernah mengalami yang namanya kasus COVID dulu, mungkin semua kita mengenal. Jangankan dokternya, semua orang dipaksa pakai APD. Pakai APD itu lengkap. Kalau saya lihat itulah pakaian hijab yang sempurna itu, lengkap. Dari atas sampai ke bawah. Iya. Toh orang nggak ada masalah gitu ketika itu. Kan urusan teknis ini. Sebenarnya otak manusia itu bisa digunakan untuk mencari solusi ketika memang dia tahu bahwa ini aturannya diperlukan. Misalnya kalau hijab itu dianggap sebagai hal yang menjadi kewajiban seorang muslimah dalam konteks wanita yang menggunakan hijab, tentu kalau yang laki-laki menggunakan hijab malah masalah gitu kan. Jadi kalau muslimah harus menggunakan, dan itu menjadi kewajiban dia, semestinya orang-orang yang cerdas di negeri ini, yang berpendidikan, yang punya jabatan tinggi itu menggunakan akalnya untuk berpikir bagaimana hak penggunaan hijab itu tidak dikurangi, tapi praktek pelaksanaan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini saya coba urutkan kronologinya. Pertama, faktanya ada orang yang namanya Asma Wafa. Dia lulus di Kemenham S1 kedokteran, kemudian dia lulus seleksi, ikuti prosedur sebagaimana biasa. Di proses itu tidak disebutkan dari awal tertulis bahwa harus melepas hijabnya, tidak ada. Jadi memang nggak ada aturan tertulis untuk memerintahkan melepas hijab. Maka diikutilah seleksi itu tahap demi tahap, sehingga di tanggal 7 Juni 2026 itulah saat terakhir ketika lulus dia diwawancara akademik secara nasional ya. Itu setelah lulus dia wawancara terakhir. Dari tanggal 7 bulan Juni 2026 itu yang dicatat bahwa dia diwawancara. Disitulah titik kritisnya ketika wawancara itu ada pernyataan dari panitia yang menyatakan bahwa kadet itu wajib melepas hijabnya. Sehingga apakah Anda bersedia atau tidak? Itu kira-kira ya, apa ketika wawancara itu. Jadi pilihannya hanya dua. Kalau mau lanjut, dia harus lepas hijabnya. Kalau tidak, berarti dia harus mundur. Nah, itulah pada 15 jam kemudian setelah penerimaan itu, maka Asma Wafa ini menyatakan mundur karena dia lebih baik mundur daripada dia melanjutkan melepaskan hijabnya. Saya pikir ini juga prinsip sebagai seorang muslimah yang mestinya kita hargai, kita hormati. Dan ini menjadi kasus yang bergulir akhirnya kan gitu posisinya dari peristiwa ini. Kemudian muncullah penjelasan dari penjelasan resmi ya. Saya mencatat dari Kepala Biro Info Pertahanan.
oleh Brigjen Ricardo Sirait ya. Itu dia mengklarifikasi pada tanggal 24 Agustus 2026. Ada hal yang diklarifikasi pertama bahwa dalam peraturan Rektor Unhan nomor 28 tahun 2025 tidak ada satu klausul pun yang secara tegas tertulis bahwa ada larangan menggunakan hijab bagi kadet perempuan. Tidak ada. Berarti sebenarnya aturan tertulis itu tidak memberikan diskriminasi itu. Itu baru tidak ada. Kedua, kalaulah ada persoalan tidak menggunakan hijab itu terjadi pada saat Latsarmil. Di Latsarmil itu latihan dasar kemiliteran. Saya pernah mengikuti ini ketika awal-awal masuk IPDN itu di tahun 1992. Jadi saya pernah ikut Latsarmil juga. Dan ada sertifikatnya. Sertifikatnya asli itu, bukan palsu ya. Seperti yang lagi ribut ijazah palsu. Saya asli itu. Dan saya ikuti, saya lulus. Dan itu tidak ada juga, kalau itu tidak ada persoalan terkait dengan hijab ya. Tahun itu. Memang kalau tahun-tahun 92 awal itu, hijab itu awalnya masih sempat ribut, tidak boleh menggunakan. Tapi setelah dia diterima, maka orang nggak persoalkan lagi gitu. Padahal kita sama-sama latihan juga, bawa senjata juga, merayap juga, rappling, meluncur segala macam itu tidak ada masalah gitu. Karena sudah persepsinya sudah sama. Sampai hari ini di IPDN yang muslimah rata-rata menggunakan hijab, walaupun dalam perspektifnya belum hijab yang sempurna ya, tapi minimal tutup dulu gitu. Nah ini di Unhan ini dinyatakan di situ tidak ada aturan yang melarang. Dari aturan rektor itu juga tidak ada yang melarang. Peraturan rektor nomor 24 diklarifikasi tanggal 24 itu tidak ada yang melarang. Dan yang dikategorikan penjelasan oleh Kemenhan itu bahwa kalaupun ada yang dilarang itu saat Latsarmil itu dengan alasan aspek keamanan dan keselamatan di acara atau kegiatan-kegiatan khusus yang menggunakan perlengkapan khusus. Nah, dalam konteks ini yang saya kritisi, sebenarnya kalau memang untuk kepentingan kegiatan khusus, itu kan bisa dicari solusinya. Misalnya, pelatihannya yang wanita disendirikan, yang bersiap di ruangan yang tertutup, sehingga dia kalau memang menggunakan alat yang memang tidak match dengan hijab, ya mungkin dia hanya di ruangan yang tertutup. Kan sebenarnya motifnya cuma itu. Kalau dia punya spiritnya awalnya ingin menjaga dan melindungi hak konstitusional warga, maka perspektif dia akan mencari solusi yang tepat. Tapi kalau memang tidak ada, memang praktis ambil mudahnya gitu. Nah di sini sebenarnya kalau mau dievaluasi titiknya di situ. Dan klarifikasi ketiga dari Kemenhan itu adalah akan melakukan evaluasi terhadap aturan-aturan tadi. Saya pikir klarifikasi itu menjadi penting yang kita pahami di publik, dan intinya kita melihat bahwa sebenarnya ini persoalan sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik kalau dikedepankan dialog dan didasarkan kepada menghormati hak-hak seorang warga negara, terutama kaum muslimin. Di mana konteks hijab itu salah satu wujud kepatuhan dan ketakwaan bagi seorang muslim terhadap perintah aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Nah, kalau saja aturan yang menciptakan alam saja tidak dipatuhi, bagaimana dengan aturan-aturan yang lain yang dibuat oleh manusia yang bukan dibuat oleh Tuhan dan dibuat oleh Allah Taala yang menciptakan manusia dan alam semesta ini. Ini saya pikir menjadi landasan yang harusnya kita dorong ke depan. Nah, bagaimana respon dari LSM dan sejenisnya? Saya pikir sudah banyak yang mengklarifikasi ya. Ada dari LSM, ada advokat yang minta Kemenhan mengklarifikasi. Ada dari MUI juga sudah bersuara. Dari Wafa sendiri, dia sudah mengambil sikap untuk mundur dan dia menyoroti soal konstitusi kita pasal 29 ayat 2. Dan juga ada peraturan Panglima TNI nomor 11 2019 tentang jilbab bagi prajurit perempuan. Nah, kalau di Panglima TNI saja di atas, kalau kita dari aturan dan konstitusinya saya perlindungan, di peraturan Panglima TNI juga tidak ada pelarangan penggunaan hijab, kenapa di praktek di bawah kok bisa ada yang memberikan persepsi seperti itu. Nah, saya pikir itu yang perlu ditindaklanjuti, dievaluasi, dan dicarikan solusi yang kreatif
dan tidak saling menyalahkan atau tidak saling membuat runcing gaduh persoalan. Posisinya itu, hijab itu adalah upaya menutup aurat, juga menjalankan kewajiban agama dan wujud keimanan ketakwaan. Hijab itu sebagai kewajiban, pendidikan yang disiplin itu juga kewajiban, jadi jangan dibenturkan, tapi dilaksanakan bersamaan. Jadi tidak boleh ada alasan kalau menggunakan hijab berarti tidak disiplin, atau kalau tidak menggunakan hijab lebih disiplin. Saya pikir itu persepsi yang keliru, karena hijab menjadi kewajiban, disiplin juga menjadi kewajiban. Saya pikir ini yang harus dilaksanakan bersama-sama. Dan kalau kita lihat seperti ini, saya pikir konteksnya harus ada evaluasi, mencarikan solusi yang terbaik dengan cara dialog, dan juga saya pikir Ormas Islam MUI saya pikir mendorong terus untuk mengawal dan memberikan masukan yang baik supaya solusi juga tidak keluar dari ranah aturan agama, sehingga jangan juga dicarikan solusi yang keliru dan malah melenceng dari aturan agama. Saya pikir ini catatan saya terkait dengan kasus tersebut, Bung Janib. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas update terbaru dari fakta-fakta yang terjadi di Universitas Pertahanan ya. Universitas Pertahanan ini tentunya di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan ya, Pak Ya. Wahyudi ya. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa pembicara yang baru saja bergabung dengan kita, yaitu Profesor Heru Susetio, SH. Assalamualaikum, Profesor. Apa Ya, kabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah Prof, bisa apa kabar, bergabung. Prof? Ya, Pak. Waalaikum. Oke, Prof, sebagai update ini, Prof, kita kan sudah mendengar tadi terkait dengan fakta-fakta bagaimana seorang calon mahasiswi itu yang dia adalah putra-putri bangsa Indonesia, putra-putri di negeri ini, di negerinya sendiri, dia punya cita-cita menjadi dokter, tapi kandas akibat diskriminasi. Bagaimana Ya, Profesor menilai ini? Cita-cita putra-putri negeri sendiri ini, bukan orang asing dia ini. Dia ini orang negeri kita. Dia punya cita-cita ingin menjadi dokter, kandas akibat diskriminasi. Silakan Prof. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas undangannya, teman-teman sekalian. Mungkin tadi sudah disampaikan cukup gamblang ya Pak Wahyudi ya. Saya kira sudah komprehensif lah. Intinya memang itu kebijakan yang aneh sih ya. Bahasa saya norak sih, norak dan sudah ketinggalan zaman ya. Artinya kalau ini terjadi pada Orde Baru wajar ya. Ini sudah zaman seperti ini. Bahkan sekarang rata-rata istri para komandan TNI juga ada pakai jilbab ya sekarang ya. Kalau dia Muslim biasanya Betul. berjilbab. Dan kalau dia Kowat hampir juga setiap mungkin, Pak. kawat rata-rata kalau dia Muslim berjilbab dia minimal di kantor lah, di rumah nggak tahu lah ya. Kemudian apa? Jadi sekarang bukan hal yang aneh dan udah hal yang biasa sekali. Karena saya juga dari keluarga tentara, saya orang tua saya almarhum juga tentara. Kita tahu zaman dulu di kantor ada sejadah aja udah difitnah sebagai anggota DTI, anggota Komando Jihad. Jadi zaman Orde Baru ada emang Islamofobia, kemudian juga ada operasi untuk melawan gerakan Islam, zamannya Ali Murtopo, zamannya Laksamana Sudomo dan sebagainya itu terjadi. Tapi kemudian pada era eh, mungkin satu dekade terakhir pemerintahan Soeharto kan terjadi pendulum berubah ya. Kemudian terjadilah reformasi juga sehingga segala aturan-aturan yang eh, Orde Baru kemudian dicabut termasuk juga dulu jangankan di Unhan ya. Dulu di sekolah negeri pun nggak boleh pakai jilbab perempuan. Sampai saya ingat ada surat keputusan Dirjen Dikdasmen tahun 91 bulan Maret yang membolehkan penggunaan jilbab di SD, SMP, SMA negeri. Kalau swasta nggak ada masalah ya. Itu baru tahun 91. Kemudian setelah itu kan dengan adanya amandemen UUD 45 yang 4 kali tahun 99, 2000, 2001, 2002.
itu sudah semakin kuat bahwa kita ini negara hukum, kita negara HAM. Jadi nggak belum jangan bicara agama dulu, bicara HAM saja sudah kuat sekali dalilnya ya. Dan juga sekarang ya setelah itu kan terjadi perubahan yang luar biasa, adanya reformasi dalam berislam, dalam beragama, rata-rata prajurit TNI pun kalau dia muslimah ya dia berjilbab. Istri komandan pun kalau dia muslimah berjilbab juga ya. Dan juga banyak ikut pengajian di kantor pun selalu ada masjid, ada musola, ada minimal ada sejadah yang mereka sholat juga. Jadi beda dengan zaman Orde Baru, ada sejadahnya dibilang anggota DTI atau anggota komando jihad ya. Sekarang kalau nggak sholat dianggap PKI. Kamu PKI nggak sholat. Jadi udah zaman sudah berubah. Jadi adanya kebijakan yang konyolnya tidak tertulis ya. Ini tidak nggak terus itu hal yang konyol karena untuk lembaga publik yang resmi yang apa berkualitas seperti Unhan di bawah koordinasi Kemenhan, aturan harus tertulis lah. Kan nggak bisa ditegakkan kalau tidak tertulis. Dan ini bukan hukum adat ya, nggak bisa. Ini negara ini institusi yang resmi, yang formal, apalagi Kemenhan juga formal, Unhan bagian dari Kemenhan. Aturan tertulis kecuali Unhan bagian dari masyarakat adat atau Unhan bagian dari desa adat, silakan lah. Pakai awik-awik gitu kalau di Bali itu pakai apa? Ini kan tidak, ini lembaga publik. Semua ada aturannya tertulis, ada sanksi, ada reward and punishment, hal yang wajar sekali gitu. Dan jadi ketika peraturan nggak tertulis ini semakin konyol juga ini apa? Ini nggak ada, jadi alasannya karena kebiasaan ini aneh juga sih karena kebiasaan nggak bisa kayak begitu ya. Yang unik lagi terjadi di perbedaan karena ternyata ada kadet asal Palestina yang perempuan boleh berjilbab. Alasannya dia nggak tunduk pada hukum Indonesia. Ya, salah juga. Ketika dia sampai di Indonesia, ya dia tunduk pada hukum Indonesia lah. Kan dia sudah kuliah di Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia. Maka dengan alasan dia orang Palestina, dia nggak apa-apa. Ya itu diskriminasi. Apa bedanya Palestina dengan Indonesia sama-sama perempuan, muslimah juga ya. Kalau Palestina boleh berhijab, yang Indonesia pun boleh berhijab juga. Jangan diskriminatif peraturan tersebut. Jadi pertama, jangan diskriminasi. Yang kedua, aturan harus tertulis. Ketiga, lembaga publik itu tidak harus memberikan kepastian hukum. Nah, ini negara hukum bukan negara eh, apa Nachbarstaat atau negara apa namanya penjaga malam atau negara otoriter. Keempat, sekarang udah zaman reformasi, udah ada amandemen udah 45 berkali-kali ada juga sudah ada apa namanya undang-undang HAM pun sudah direvisi, sedang dalam proses revisi juga sehingga aturan seperti itu juga tidak masuk akal ya. Eh, Kemudian juga jangan berpikir ini sifatnya apa namanya eh, ha- kadang-kadang ada yang berpikir berarti kalau agama lain harus diakomodasi dong. Ya, misalnya ada yang apa kayak di Perancis, kalau Perancis kan juga sama. Perancis ini, semua semua atribut keagamaan tidak boleh di sekolah publik sampai sekarang. Dianggap melanggar asas dan prinsip laicite negara sekuler. Dia nggak hanya jilbab, cadar, apalagi dilarang sama sekali. Salib, kufah, kipahnya Yahudi juga dilarang. Ya, tapi dia ada dasar hukumnya, walaupun ngaco ya, dia ada dasar hukum dia tertulis ya. Ini kita tertulis enggak juga hukum kebiasaan. Terus nanti orang bertanya berarti kalau nggak boleh jilbab berarti yang Kristen harus nyopot salibnya, kemudian yang kalau ada yang apa agama lain harus juga meninggalkan atribut keagamaan ini kan enggak ya jadi ngaco ya. Yang kelima juga relevansinya apa ketika tidak boleh menggunakan jilbab selama pendidikan. Jadi kita ini harusnya apa aturan menyesuaikan dengan ajaran agama, bukan ajaran disuruh menyesuaikan dengan aturan yang ada. Ini namanya teori iblis ya. Kalau kita dengar dari teori resepsi dalam hukum Islam di Indonesia, ada resepsi a contrario, resepsi in complexu. Dulu ada zamannya Snooker Glonya mengatakan Islam itu boleh berkembang di Indonesia ketika tidak berlawanan dengan hukum adat atau dengan hukum kebiasaan. Itu teori iblis disebut oleh Profesor Hazairin. Nah, kebetulan saya di kajian Islam Fakultas Hukum UI. Yang benar sebaliknya. Justru adat dan kebiasaan harus menyesuaikan dengan hukum Islam. Itu yang benar ya. Jangan dibalik-balik bahwa apa namanya hukum adat itu Islam itu boleh berjalan ketika tidak melanggar hukum adat dan hukum kebiasaan atau hukum masyarakat. Bagi ada sekarang istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Enggak juga gitu.
Kalau rakyatnya bahlul, masa suara Tuhan, Tuhan kan tidak bahlul. Tuhan itu ya what utmost, kalau kita Allah Subhanahu wa taala luar biasa, sacred ya, suci dan mulia, agung segala macam. Jadi ini ajaran yang nggak tepat. Suara rakyat suara Tuhan, rakyat yang mana? Rakyatnya berantakan ya bukan suara Tuhan. Jadi sekali lagi, bukannya agama disuruh menyesuaikan dengan hukum adat, hukum negara, tapi justru hukum negara, hukum adat menyesuaikan dengan ajaran agama. Karena agama telah ada jauh sebelum negara ada. Ada. Jadi itu ya. Kemudian juga ya tadi jangan itu semua dianggap sebagai bentuk ketidakpatuhan atau bentuk perlawanan ya. Ketika nggak mau pakai jilbab, ketika melawan nggak mau pakai, harus pakai jilbab dianggap sebagai bentuk indisipliner. Ketika buka jilbab dianggap sebagai disiplin, nggak juga gitu. Nggak seperti itu ya, tindakan disiplin. Jadi jangan jadi bagian dari penilaian, tapi itu bagian dari hak asasi. Jadi kalau orang mau pakai silakan pakai, kalau enggak itu urusan dia juga sama Allah. Tapi artinya kalau orang punya keyakinan nih jangan dihalangi, apalagi itu tidak berentangan dengan hukum Indonesia, hukum negara. Juga nggak ada peraturan tertulis yang melarangnya gitu. Ya alhamdulillah sih kemudian ternyata udah ada, sudah lahir kemarin saya baca Menhan Safri mengatakan ya itu sudah diperbolehkan ya. Cuma kan ini ibaratnya kebijakan lahir setengah-setengah, lahir karena diviralkan. Nanti kalau nggak viral tetap nggak berubah. Jadi mungkin kita harus berterima kasih dengan asma wafat tersebut ya. Jadi ini semakin menguatkan bahwa ternyata emang perlu no viral no justice. Kalau nggak diviralkan nggak akan jadi heboh. Tapi kan kita nggak kayak gitu cara membuat hukum. Hukum itu dibuat karena kebutuhan, karena keperluan, karena idealisme, karena menjunjung visi misi negara ketuhanan yang Maha Esa, bukan malah dibuat ketika rakyat sudah protes baru dibuat. Ibaratnya ini seperti pemadam kebakaran ya. Kalau belum kebakar, belum turun tuh damkar. Ini negara pemadam kebakaran bereaksi ketika sudah kebakaran. Negara orang udah sakit baru turun ambulannya gitu. Artinya lebih tidak mencegah, malah cenderung mengobati. Dia alih-alih dia apa namanya preventif, ini lebih ke arah represif dan juga kuratif. Harusnya hukum juga bisa mencegah. Karena ada lima kewajiban negara terhadap HAM, ada to respect menghargai, to protect melindungi, to fulfill memenuhi, to enable memungkinkan, dan juga to promote memajukan ya. Dan itu ketika rakyat yang berjilbab dan itu tidak melanggar undang-undang apapun ya sepatutnya memang diizinkan di wilayah apapun di negara ini, bukan hanya di Unhan ya. Eh, termasuk juga ya kalau dia seorang muslimah sekolah di sekolah Katolik ya tetap dibolehkan berjilbab ya kan, ataupun yang lainnya juga sama ya. Ya, tapi juga berlaku yang sebaliknya ketika ya kalau ya non muslim dia kemudian sekolah di Aceh atau Sumatera Barat ya, kalau dia nggak berjilbab ya biar itu keyakinan dia karena dia bukan muslim ya. Karena juga kadang-kadang juga ada yang sebaliknya. Bukan banyak, beberapa kasus ada non muslim sekolah di Sumatera Barat atau di Aceh. Nggak ada aturan yang melarang, mengharuskan berjilbab kan, tapi mereka mungkin nggak enak ya semuanya pakai, dia enggak, akhirnya dia pakai jilbab kalau dia non muslim nggak ada. Akhirnya aturan tidak ada. Itu mungkin dia merasa nggak enak kalau dia doang yang pakai, nggak pakai, yang lain pakai. Tapi harusnya juga ada kebebasan ya. Karena di lapangan kadang-kadang ada pemaksaan juga. eh, eh, Sepatutnya emang ya dibiarkan untuk pilihan dia sendiri, kecuali sekolahnya emang sekolah swasta ya. Di sekolah negeri yang berlaku ada aturan negeri dan aturan publik ya. Saya kira itu, eh, jadi intinya alhamdulillah sudah keluar, namun yang kita penting kita harus harus kita kawal ya, dan kita tingkatkan supaya jangan lagi terjadi asma-asma yang lain ya. Saya teringat saya dulu pernah advokasi beberapa kasus tentang pelarangan jilbab ketika tahun tahun awal-awal dengan teman-teman di lembaga advokasi PAHAM tahun 90-an akhir. Kami advokasi STIS, Sekolah Tinggi Statistik, sempat IPDN juga, sempat Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan, sempat Badan Meteorologi dan Geofisika. Kita dulu juga komplain, itu sekitar 25 tahun lalu kami advokasi ke sana, karena kami bilang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya Sekolah Tinggi Perikanan
kadetnya nggak boleh pakai jilbab. Emang jilbab menghantui ikan begitu kan? Atau apa halangannya di sekolah tinggi meteorologi geofisika nggak boleh? Kenapa harus nggak dilarang pakai jilbab? Maka ketika dia nggak pakai jilbab, dia dianggap nggak bisa mengforecasting, nggak bisa meramalkan cuaca, kan? Atau di sekolah tinggi Ya, statistik sempat dilarang juga di statistik pada 25 tahun lalu. Apa hubungannya statistik dengan larangan menggunakan jilbab? Alhamdulillah advokasi ketika itu cukup berhasil dan sekarang rata-rata sudah diperbolehkan ya. Em, tapi sekali lagi yang negara harus meninggalkan pola tersebut, pola no violence no justice, harusnya berangkat dari respect, promote, fulfill, protect, enable. Jangan kayak pemadam kebakaran, kalau belum kebakar baru turun. Belum kebakar belum turun dia. Ketika sudah dikritik masyarakat baru kalang kabut dan dia mengatakan kemudian ya sibuk-sibuk klarifikasi dan sebagainya, ini saya kira nggak tepat lah. Sementara itu, makasih dan saya mungkin nggak izin sebentar lagi live karena saya ada rapat lagi online. baik. Ya, nggak apa-apa, Prof. Iya, Terima kasih atas informasi dan pendapat iya, pandangan-pandangannya. Saya sama-sama. sangat sangat tercerahkan apa yang disampaikan Prof barusan. Ternyata negara itu punya kewajiban-kewajiban juga ketika dia menyelenggarakan suatu pemerintahan atau suatu menetapkan suatu aturan. Iya, Baik, Prof. Terima kasih atas sama-sama. kesempatan. Saya boleh izin live Selanjutnya, ya. oke, silakan, Prof. Ya, ntar kalau selesai saya bergabung lagi. Makasih, Baik, baik. pamit dulu. Terima Assalamualaikum. kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita ingin mendengarkan ini pandangan dari praktisi hukum, Bang Galih Indra Kusuma. Nah, Bang Galih, kalau Bang Galih menilai siapa sih yang harus bertanggung jawab atas kandasnya cita-cita adik kita ini, adik siapa tadi namanya Asma Wafa. Ya, semua apa Nah, ya? siapa, siapa yang harus bertanggung jawab? Mustinya yang kita seret ke ranah hukum ini siapa, Bang Ali? Silakan, Bang Ali, waktu dan tempat. Siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bung Janib dan juga rekan-rekan yang lain ya. Mohon izin untuk sharing ya terkait dengan permasalahan yang terjadi yang memang cukup viral juga ya di Indonesia ini terkait dengan kasusnya Tahu banget. Ya. Asma Wafa ini karena memang di Indonesia ini karena Pancasila sila pertamanya ketuhanan yang maha esa, jadi ketika ada menyenggol masalah agama pasti akan banyak reaksi di masyarakat ya, itu pasti akan Benar. terjadi gitu. Makanya ketika ada permasalahan-permasalahan yang menyinggung agama itu sangat-sangat sensitif gitu. Tadi sebetulnya sudah banyak dijelaskan ya hal-hal yang menyangkut terkait dengan perkaranya, terkait dengan alur kemunculan kasusnya juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak ini ya, Psikologinya Almarhum sudah ya. tadi. Terus juga ditambahkan juga tadi oleh Prof ya, Guru Besar FHUI. Jadi mungkin saya hanya sedikit aja ya menambahkan terkait dengan pandangan hukum atau mungkin tadi ada sedikit pembahasan dari Bang Janib juga apa namanya terkait dengan siapa sih sebetulnya paling harus disalahkan ya. Nah kalau Mas, itu kita pembahasannya berarti karena upaya hukum kalau itu ya. Tapi nggak apa-apa, ini nah, ada beberapa pembahasan yang juga mengarah ke sana. Nah, mungkin sedikit aja mengulas lagi. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan alur kemunculan kasus, kronologi dari awal sampai dia akhirnya mengundurkan diri ya atas adanya permasalahan tersebut gitu kan. Nah, cuma memang ada beberapa fakta hukum yang apa namanya fakta hukum dalam kasus pelarangan hijab di lingkungan Unhan ini yang menjadi sorotan gitu ya. Apa saja yang menjadi sorotan itu ya? Yang pertama, karena dari awal si Asma ini memang tidak pernah ada informasi apapun ya. Dari awal tuh dia daftar, dia ikut tes dan lain-lain sampai hingga lulus itu tidak ada informasi bahwa mewajibkan harus ada hijab dan lain-lain gitu kan. Bahkan tidak ada dasar hukum secara tertulis dan tidak disampaikan dalam kontrak pun gitu kan. Nah, yang menjadi kontroversi selanjutnya pun adalah adanya dugaan perintah langsung ya. Tadi sudah disampaikan juga adanya perintah langsung dari atasan atau pimpinan ya dalam suatu lembaga gitu kan. Nah, ini juga menjadi kontroversi. Kenapa? Ya karena awalnya tidak disampaikan secara lisan, tidak ada di dalam tertulis, tapi ujuk-ujuk muncul ada perintah langsung dari atasan gitu kan.
tadi disampaikan oleh Prof, saya setuju gitu kan, bahasanya apa, sangat-sangat kena banget gitu ya. Kalau misalkan suatu instansi apalagi di bawah Kementerian Pertahanan itu kan nggak bisa hanya berdasarkan lisan gitu kan. Ini kan kita bukan bukan masyarakat adat ya yang segala sesuatunya tuh by lisan, tapi kita ini masyarakat hukum yang harus dituangkan di dalam tertulis gitu. Sehingga tidak tidak akan terjadi hal-hal yang kontroversi, sehingga tidak perlu adanya sesuatu permasalahan viral dulu baru ada penyelesaian gitu kan. Faktanya kan kemarin ketika viral, ketika menjadi kontroversi, barulah gitu kan ada statement dari Menteri Pertahanan gitu kan, memastikan bahwa kadet perempuan Unhan boleh menggunakan hijab gitu. Sebagaimana dalam peraturan rektor pun menurut mereka itu tidak diatur secara tertulis terkait dengan larangan tersebut. Ya tapi kan masalahnya bukan itu sebetulnya ya. Masalahnya tuh ini ada bawahan kalian ataupun yang setara dengan kalian itu ada perintah gitu. Kok bisa sampai ke bawah gitu kan perintahnya tersebut gitu. Itu yang menjadi permasalahan gitu kan. Seharusnya sebuah instansi itu jangan sampai dia miskomunikasi ataupun aturan ya, antar aturan itu jangan sampai gitu kan. Nah, terus terkait dengan landasan hukum sebetulnya tadi sudah disampaikan banyak ya oleh pemateri-pemateri sebelumnya bahwa landasan-landasan hukum terkait permasalahan ini itu mulai dari undang-undang dasar sampai turunan ke bawahnya, bahkan konvensi internasional pun semuanya mengatur ya terkait dengan kebebasan beragama khususnya ya. Lalu apa sih gitu kan menakar permasalahan itu dari sisi hukum itu bagaimana ya, menakar permasalahan si Asma ini tuh dari segi hukumnya bagaimana ya. Nah, dalam kasus larangan penggunaan hijab ini, tentu ya hukum harus melihat dari beberapa sisi. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu sisi saja. Misalkan kita lihat dari sisi si Asmanya gitu. Tapi kita harus melihat dari sisi yang lain dalam menakar suatu permasalahan. Sebagai contoh, kita harus tahu dulu nih, siapa yang memerintahkan pelepasan hijab ini gitu kan. Dalam artian ya awalnya si orang yang memerintahkan ini siapa gitu kan. Kedudukan dia di situ sebagai apa, kewenangan dia di situ sebagai apa. Jadi subjek orang tersebut harus kita ketahui gitu ya. Yang namanya kita berbicara hukum kan harus ada subjek hukum dulu gitu kan. Nah, terus yang kedua, apa sih dasar pelarangan tersebut gitu. Kita orang hukum kan harus berbicara dasar. Dia menyampaikan itu apa? Nah, kita cari tahu nih dasarnya si Unhan ataupun pimpinan atasan ataupun si orang yang menyampaikan untuk pelepasan hijab atau larangan menggunakan hijab ini dasarnya apa gitu ya. Nah, terus yang ketiga, bagaimana sih pengaturan internal terhadap larangan terkait? Nah, kalau tadi kan sudah dibahas ya, bahwa ternyata larangan internal peraturan rektor itu ternyata tidak ada ya, tidak ada larangan terkait dengan terkait dengan hijab itu sendiri gitu kan. Nah, terus apa sih konsekuensi yang dihasilkan dari adanya miskoordinasi aturan tersebut gitu? Pastinya ketika ada miskoordinasi aturan itu kan makanya kenapa ada permasalahan ini, artinya kan sudah ada nih gitu. Katanya kata di atas, oh ini nggak ada larangan gitu kan, tapi di bawah faktanya ada. Di situ kan berarti ada miskoordinasi aturan. Nah, itu konsekuensinya tuh seperti apa gitu kan di lapangan. Terus yang kelima, apakah benar ada pelarangan secara umum yang dilakukan oleh instansi pendidikan terkait gitu kan. Nah, itu juga harus kita tahu bahwa melihat biasanya kalau seperti ini ada nggak sih sebelum-sebelumnya kasus serupa terkait dengan pelarangan hijab ini dilaksanakan oleh instansi tertentu. Kalau kami melihat di medsos sih memang di media internet ya katanya sih ada beberapa siswa juga yang sama diperintahkan untuk melepaskan hijab, cuman memang orang tersebut menerima gitu ya. Nah, cuman karena emang Asma ini dia sendiri yang menolak dan dia sendiri yang bertarung ya, dalam artian menolak sampai dia bikin catatan di media sosial yang mana catatan itu tuh berseliweran di media sosial gitu. Bahkan catatan itu pun saya jadikan dasar untuk materi pada malam hari ini ya, karena kalau untuk menakar suatu permasalahan memang bagusnya itu kita langsung berkoordinasi langsung dengan yang bersangkutan, kita ngobrol langsung, kita bedah langsung, kita aturannya, kita analisis sampai kepada kesimpulannya gitu. Nah, terus apa saja sih bukti yang bisa menunjang gitu ya, dan atau tidaknya perbuatan atau larangan berhijab. Nah, itu ya. Jadi dalam menakar suatu permasalahan hukum sehingga nanti muncul pandangan hukum ataupun kesimpulan hukum, itu memang kita harus menakar itu semua. Pertanyaan-pertanyaan tadi kita takar dan kita
buatkan suatu pandangan hukumnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih pandangan hukumnya dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, gitu kan. Nah, memang kalau untuk pandangan hukum itu sendiri ya, yang saya buat dan saya coba untuk telaah itu ya, bahwa kan bagaimanapun juga kan terhadap permasalahan asma wafa ini memang masih perlu harus didalami terkait dengan kebenaran ada atau tidaknya aturan baik secara formil yang mengatur larangan penggunaan hijab maupun aturan internal lainnya. Kalau kami dapatkan di media internet itu memang berdasarkan keterangan dari Menteri Pertahanan juga yang sebelumnya menyampaikan klarifikasi bahwa tidak ada aturan khusus yang mengatur ya terkait dengan larangan hijab itu sendiri loh. Tapi kenapa gitu kan orang di bawah bilang bahwa ada aturan yang melarang itu semua. Nah, itu kan menjadi hal yang kontroversial yang harus harus diadvokasi si Atmaya ini supaya dia jangan sampai menjadi korban miskoordinasi aturan. Nah, terus yang perlu digarisbawahi sebetulnya dalam rangka ini adalah dan menjadi objek dalam pembahasan itu terkait dengan adanya larangan penggunaan hijab ini karena atas adanya arahan pimpinan yang sampai saat ini juga kita belum tahu itu siapa, terus pengaruhnya apa, latar belakangnya apa, adanya apa, itu yang menjadi pembahasan. Kalaupun memang itu betul adanya, arahan pimpinan bukan termasuk aturan tulis yang tadi sudah disampaikan oleh Prof ya, sehingga tidak dapat dijadikan landasan yang sah karena lahir dari kesewenangan dalam menggunakan suatu kekuasaan atau bahkan karena dia punya kekuasaan, dia punya jabatan sehingga menyampaikan itu secara lisan, justru itu akan menjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan atau yang sering kita dengar istilah abuse of power ya, atau penyalahgunaan kekuasaan gitu kan. Dan sehingga dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan oleh Unhan pun itu pastinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya gitu ya. Jadi terhadap tindakan ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Unhan itu sendiri itu udah pasti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar terkait dengan masalah keberagamaan. Kenapa? Karena berhijab bagi seorang perempuan yang memeluk agama Islam itu dia memiliki kedudukan ya yang tidak terpisahkan sebagai hak asasi yang dijamin oleh negara, sehingga kewajiban dalam menjalankan agamanya pun harus dilindungi oleh negara itu sendiri gitu kan. Hal mana hak tersebut telah diberikan ruang seluas-luasnya oleh negara sebagaimana dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 gitu kan. Nah, lalu apa sih akibat hukumnya ya? Ini juga mungkin menyambung tadi pertanyaan sebelumnya gitu ya, bahwa akibat hukum dari permasalahan ini awal mula ada larangan tersebut tidak tercantum di dalam aturan tertulis gitu kan, larangan tersebut disampaikan berupa lisan, larangan tersebut berdasarkan atas perintah pimpinan, ini pastinya akan berakibat hukum yang sangat serius ya tentunya. Kenapa? Karena ya tadi ya yang disampaikan di awal bahwa ketika kita menyenggol terkait masalah keagamaan, apalagi syariat gitu kan, itu pasti akan membuat reaksi masyarakat di kita itu pasti akan sangat cepat gitu bereaksinya gitu. Kenapa ya? Karena akibat hukumnya itu yang paling penting adalah satu itu sudah melanggar hak konstitusional warga negara gitu. Jadi bukan lagi berbicara aturan di bawah nih, ini udah paling atas gitu ya. Itu udah pasti melanggar hak konstitusional warga negara gitu ya, di mana dia memiliki hak untuk melakukan atau negara memberikan jaminan ataupun memeluk agama dan beribadah menurut agamanya gitu, serta memberikan kebebasan keyakinan, meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran suhati nurani gitu ya. Nah, terus yang kedua, apa sih akibat hukumnya terkait dengan permasalahan ini? Kalau misalkan ini terus terjadi dan memang dibiarkan, yang pasti ini melanggar hak asasi manusia itu sendiri sebagaimana ada di dalam undang-undang kita ya. Kenapa melanggar hak asasi manusia? Ya karena setiap orang itu diberikan kebebasan beragama, kebebasan menjalankan keyakinan, kebebasan hak atas memperoleh pendidikan, hak atas perlakuan yang sama, hak tidak diberikan atau hak perlindungan atas diskriminasi gitu kan, dan hak mendapatkan kepastian hukum. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu nih, nggak ada aturan yang jelas, nggak ada aturan tertulis gitu kan, tiba-tiba dia
diberikan dua pilihan, mau lanjut atau enggak ya. Kalau lanjut buka kerudung, kalau enggak mengundurkan diri, itu kan dia tidak punya kepastian hukum gitu kan. Sedangkan kan dia punya hak untuk mendapatkan itu. Dan itu merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia gitu. Selain itu juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, di mana pemerintah itu memiliki asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan gitu ya. Suatu pendidikan, suatu instansi ketika dia membuat suatu open recruitment itu harus jelas tuh persyaratan pendidikannya harus jelas, yang bisa dibaca dan bisa diakses oleh siswa atau calon mahasiswa gitu kan. Terus keterbukaan, di mana calon mahasiswa harus memperoleh informasi yang benar. Jadi jangan sampai informasi yang disampaikan oleh instansi tersebut itu malah jadi menyimpang gitu kan. Yang awalnya A tiba-tiba diubah menjadi B gitu kan. Terus asas keselamatan juga, panitia juga harus memberikan informasi yang jelas juga, yang benar gitu. Dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang mana di dalam permasalahan ini kan kita si Asma ini kan tahu istilahnya ya dari panitia gitu kan, dari ibu yang pada saat memuantai gitu. Nah ini kan di mana nih, gimana kan ini kan besar juga nih, instansi pendidikan Unhan itu kan bukan instansi yang lembaga pendidikan yang kecil, itu kan apalagi dia di bawah Kementerian Pertahanan. Nah, harusnya sih mereka lebih menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ya harusnya ya. Lalu juga asas ketidakberpihakan gitu ya, di mana ketentuan harus diterapkan secara objektif keseluruhan tanpa membedakan peserta berdasarkan agama atau keyakinannya. Tadi tuh yang dijelaskan oleh Prof gitu kan, dan oleh dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yang mana ketika ada ini Asma ini warga negara kita gitu kan, asli orang Indonesia, dia pengen belajar yang tadi disampaikan oleh Bung Janib gitu kan, tapi dia harus pupuskan ininya masa depannya hanya karena larangan hijab tersebut yang nggak jelas tadi. Tapi ada warga negara lain Palestina gitu kan dibolehkan dan lancar-lancar aja gitu dengan alasan itu dia tidak mengikuti aturan kita. Ya itu kan ngaco juga ya, tadi disampaikan oleh Bob juga terkait dengan asas teritorial kita itu kan nggak bisa berbicara seperti itu gitu. Jadi bagaimana pola pikir pemerintah tuh juga kadang bingung juga ya. Jadi kadang pemerintahnya bilang A, bawahnya bilang B, ya miskoordinasi lah tadi. Jadi itu sangat berakibat hukum ke depan gitu kan. Nah, makanya jangan sampai ada asma-asma selanjutnya gitu. Makanya kenapa ketika ada permasalahan ini, biasanya kami para praktisi hukum itu langsung melakukan pendekatan kepada yang bersangkutan. Cuma memang terkadang no viral no justice. Biasanya ketika sudah viral itu udah diangkat duluan tuh kasusnya. Jadi sebelum kita maju pun itu sudah maju semua. Dari HAM udah maju, dari Ombudsman udah maju. Makanya biasa, tapi nggak apa-apa, tetap kita melakukan pendekatan. Nah, khusus untuk kasus Asma ini memang kebetulan karena saya juga aktif di bidang advokasi partai kan. Dan kebetulan ya qadarullah banget gitu kan, si Asma ini ternyata anak kader PKS gitu ya. Jadi kita yang paling duluan kayaknya kita yang paling duluan bisa bicara langsung dengan si Asma ini. Mudah-mudahan ya, tapi apakah ternyata yang keberapa ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti kita sudah mendengar langsung dari Asmanya sendiri. Cuma memang ini sedang ditangani oleh bidang advokasi pusat. Jadi kami masih belum mendapatkan kabar informasi terbaru sudah sampai mana. Cuman terakhir itu hanya sebatas koordinasi dan melakukan wawancara dengan yang bersangkutan sampai kepada pihak keluarganya. Apalagi nih tindakan yang akan dilakukan oleh kami, ya pastinya kami akan melakukan advokasi gitu kan. Karena bagaimanapun juga yang tadi tuh Pak Prof sampaikan terkait dengan terkait dengan dulu ya, kejadian dulu yang telah mengadvokasi memang harus seperti itu. Jadi kita nanti akan melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, kita akan melakukan pengaduan kepada Komisi Ombudsman gitu kan, atau lembaga-lembaga lain yang terkait gitu. Kita juga akan melakukan review aturan-aturan yang sudah dikeluarkan, aturan internal, aturan terkait. Ada nggak sih aturan yang memang itu tuh bisa kita lakukan upaya hukum? Kenapa? Kalau misalkan ternyata ada aturan yang melanggar norma-norma di atasnya, melanggar undang-undang di atasnya, apalagi melanggar konstitusi, itu udah pasti kita harus melakukan upaya hukum gitu ya. Bisa lewat mengajukan gugatan ke MK, bisa juga melakukan upaya hukum gugatan ke Petun.
atas atas suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Unhan itu sendiri gitu ya. Jadi terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas permasalahan ini, memang itu kita tidak bisa langsung memberikan kejelasan siapa yang paling bertanggung jawab, tapi minimal minimal si Asmanya ini kita amankan dulu, kita berikan ruang untuk advokasi ya, untuk dia supaya jangan sampai setelah ada kejadian ini dia jangan sampai malah jadi drop, atau misalkan dia malah jadi berhenti untuk mengejar impian dia. Kita semangati terus, kita kejar terus hak-hak dia, dan terhadap permasalahan yang sudah terjadi kita lakukan advokasi ke lembaga-lembaga yang bisa memberikan bantuan kepada Asma, karena bagaimanapun juga kami sebagai praktisi hukum hanya bisa mendampingi gitu ya, mendampingi dan juga mewakili yang bersangkutan dalam memperjuangkan hak-haknya. Mudah-mudahan juga pemerintah, saya sih paling males ya ketika ada permasalahan harus viral dulu gitu ya, harus viral dulu. Jadi baru di situ pemerintah langsung kayak yang di TV-TV itu superhero baru datang gitu kan. Padahal sebetulnya kan bisa mencegah. Dan kalau misalkan ada kasus seperti ini, berarti sepertinya sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi dan hanya ini yang baru bisa dimunculkan. Saya yakin ada asma-asma sebelumnya yang sudah seperti ini, cuman memang ada yang tertutup, ada yang langsung ya udahlah gitu kan, menerima daripada saya mengundurkan diri, saya udah terlalu jauh gitu kan, saya sudah melakukan seleksi berbulan-bulan, saya udah ditelanjangin, udah di MCU dan lain-lain gitu kan. Ada yang ya udah sampai mendingan mengikuti aturan tapi tidak memperdulikan keimanan gitu kan. Tapi kan kita berbicara keimanan ya, ini luar biasa Asma ini, gak semua orang bisa seperti Asma gitu. Bahkan saya sendiri pun sebagai laki-laki pun malu ya ketika ada orang yang masih memperjuangkan keimanannya gitu ya, tapi dia masih berdiri tegak gitu kan, memberikan ulasan-ulasan yang sampai saat ini pun viral, meledak, dan sampai menteri pun turun gitu kan dalam permasalahan ini. Ya mudah-mudahan kita doakan semua, semoga pemerintah kita nih bisa bisa lebih baik lagi ya, tidak ada hal-hal yang serupa, apalagi terkait dengan permasalahan agama yang berujung kepada permasalahan hukum. Dan saya pun berharap ketika ada permasalahan ini tuh berujungnya ke hukum juga gitu ya. Kenapa? Supaya ada supaya ada ininya supaya orang tuh ketika melakukan suatu tindakan tuh berpikir dulu gitu. Jadi, oh ini saya harus, kalau misalkan saya melakukan ini, jangan sampai saya dapat ini nih gitu kan. Nah, jadi jangan sampai ini ketika muncul udah hilang gitu aja. Saya sih berharap tetap ya ada upaya dari yang bersangkutan maupun dari negara untuk melakukan upaya hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang terkait. Gitu paling Bung Janip, mudah-mudahan bisa menjawab dan juga menjadi bahan pembahasan di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bung Gali, sangat menarik tadi ya. Memang kalau kita berlaku adil itu memang harus kita telusuri dulu, Bung Gali. Kita telusuri dulu siapa yang paling bertanggung jawab. Cuman saya gemes saja, Bung Gali, ketika ada seseorang anak yang punya cita-cita tinggi, tapi dia kandas gara-gara ulah birokrasi ulah itu kan kandas itu. Sayang Betul. gitu loh. Jadi gemes Iya. saya dengar ini harus ada yang diseret ke ranah hukum ini. Menurut saya supaya adilnya seperti itu. Karena ketika tidak ada yang diseret ke ranah hukum ini, khawatirnya nanti kebiasaan-kebiasaan seperti ini menjadi menular ke institusi lain sehingga tidak ramah terhadap kaum muslimin gitu. Padahal negeri ini kan mayoritas kaum muslimin kan, dan kaum muslimin pun tidak semena-mena ya, dengan umat yang lain yang Iya. berbeda agama kan. Betul. Gitu. Baik, kita lanjutkan diskusi kita dengan pandangan dari Ketua Umum LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purna Irawan SHMH. Bagaimana Bung Chandra memandang peristiwa ini? Ini kalau saya bilang Bung Chandra, banditnya keburu kabur, banditnya mulai bersembunyi kalau sudah viral. Susah apa yang disampaikan Bung Galih itu ketika untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab. Ini banditnya sembunyi semua ini Bung Chandra. Gimana Bung Chandra? Silakan. Ya, pertama begini, saya belum masuk dulu ke ranah hukum.
Pertama kita mesti tanyakan dulu ke korban, apakah korban akan melanjutkan apa tidak. Kalau kemudian korban tidak melanjutkan, Melanjutkan eh, ini melanjutkan pendidikan atau eh, melanjutkan ke ranah hukum? upaya ke upaya hukum. Mau melanjutkan upaya Eh, hukum. ya, upaya hukum. Cuman hanya saja yang pertama harus dibuka itu adalah apakah yang menentukan kelulusan seseorang itu, apakah di wawancara atau di persyaratan akhir. Karena logikanya ketika dia sudah lulus berupa seleksi ujian, itu kan berarti dia sudah punya nilai itu. Sudah Ibaratnya punya gini nih. nilai. Ibaratnya gini, dalam selembar kertas, saya pernah jadi dosen ya, ada soal pilihan ganda, ada soal em, apa esai, Nah, ada soal berikutnya kedua esai, menjawab soal, ya. Yang ketiga eh, soal mencocokkan. Jadi dalam satu ujian ada 3 item penilaian. Kalau benar pilihan ganda maka nilainya 50. Kalau benar semua maka 50. Kalau kalau 50 saja kan berarti nilainya jelek. Kalau yang setengah. kalau yang esai kalau benar semua nilainya 25. Oh ya. Ah, gitu loh. Kalau nilai yang soal yang ketiga mencocokkan, kalau benar semua nilainya 25. Jadi total 100. Rat- Atau Oke. pertanyaannya begini, misalnya korban itu sudah lulus belum yang pertama pilihan ganda? Oh, misalnya lulus semua 50. Oke, 50. Poinnya sudah 50 ya. Oke. Kan untuk dia nilainya dapat bagus itu kan harus 100 kan? Betul. Dia ujian yang pertama tadi pilihan ganda dia nilainya 50 kalau benar semua. Kemudian yang kedua, eh esai benar berapa dia? Oh, ternyata benar semua 75. Oke, gitu ya. Pas yang ketiga mencocokkan nilainya jeblok 75 akhirnya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai 75 ini sudah dinyatakan lulus apa enggak? Kalau didengar dari informasi dari Pak Wahyudi Almarofi, si Asma Wafa ini sudah lulus tes tertulis. Maknanya Hmm. dia sudah memenuhi angka passing grade. Jadi bukan Nah, masalah 100 atau di bawah 100, tapi angka passing grade itu sudah terpenuhi. Nah, itulah makanya pertanyaannya, kalau nilai passing grade-nya sudah terpenuhi, atau nilai ujian beberapa tahap sebelumnya sudah terpenuhi, lalu pada saat akhir wawancara, dia tidak menyanggupi, pertanyaan saya adalah, apakah yang terakhir itu akan menghapus semuanya? Apakah menghapus hak-haknya gitu ya? Bukan menghapus tayang tadi, yang nilai-nilai Oh, yang sebelumnya. Atau sudah pas diajar. wawancara ada ini nggak, wawancara apakah ada nilainya atau enggak gitu. Nah, oke, nilainya berapa? Misalnya Iya, kalau ujian, misalnya gini ya, ujian itu ada 5 ujian, 1, 2, 3. Taruhlah semuanya nilainya 100 semua, berarti 500 kan? ya. 500 itu kan mesti dibagi dibagi untuk untuk itu kan dibagi 5 kan? Ya. Rata-rata kan? Nah, pertanyaan saya misalnya nih, dari 5 ujian, misalnya saya 5 ujian, yang lulus cuma 4, satu nggak lulus. Berapa passing grade saya? Misalnya 400 dibagi 5, Ah, gitu Ya. loh. Kan orang lulus itu kan ada batas passing grade tuh. iya betul. Misalnya kita mau naik kelas, Anda harus punya nilai minimal 70. Ya rata-rata. Di atas 70 maka Anda lulus, di bawah 70 Anda gagal. Nah, gitu kan? Pertanyaan saya, Wafa ini, korban ini, apakah dia sudah
sudah melewati bad grade. Gitu loh. Nah, itu mesti di pengadilan, Kang Gali. Kalau memang nanti Kang Gali jadi kuasanya, itu diuji di situ. Iya. Gitu loh. Jadi berapa passing grade terakhir itu? Menurut saya, meskipun korban tidak mau melanjutkan, mesti tetap diperjuangkan haknya. Karena dia sudah melewati banyak ujian tadi. Betul. Masa semua ujian tadi sudah lulus, tiba-tiba hapus begitu saja dengan wawancara? Kalau begitu, Gak apa mungkin kan gunanya dengarnya. ujian-ujian tadi? Langsung aja Iya. wawancara. Iya, kita jadi gemes Meskipun juga dengarnya. pada ujungnya juga dia mengundurkan diri, tetap ya kita butuh fakta itu ya. Tetap harus Iya, diperjuangkan di situ meskipun dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri itu karena terpaksa. Iya. terpaksa. Betul. Ingat, kita harus kembali ke dalam pasal KUHP. Gitu loh. Orang yang dipaksa, gitu loh. Nggak berdaya. Nah, itu menggunakan pasal nanti 448 KUHP yang baru. Ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan itu definisinya bukan sekedar memukul, bukan sekedar Fisik. fisik, tapi ada tekanan psikologis di situ, diancam. Kamu kalau nggak lepas, kamu nggak lulus. Itu ancaman itu namanya. Intimidasi. Dan itu batal itu ya seperti itu. Nah, itu diuji itu. Jadi meskipun Iya. korban sudah mengundurkan diri, tetap harus diuji di pengadilan menggunakan class action namanya nantinya. Gitu loh. Kalau korban tidak mau melanjutkan, orang tuanya aja diminta kuasa mewakili anaknya karena anaknya kita anggap masih di bawah pengampuan, apalagi perempuan. Nah, gitu loh maksud saya itu. Konstruksi hukumnya di situ. Kalau memang wawancara itu menentukan, berapa nilai wawancara tadi? Kok bisa menghapus semua ujian-ujian sebelumnya? Kan kita ujian di sekolah, itu pasti ada nilai rata-rata. Gitu loh. Betul. Nggak Kayak kita, gagal seluruh. kan ini nggak mungkin. Kayak kita bagi rapot ya. Dalam satu rapot itu kan ada nilai IPA, IPS, bahasa. Kata guru, kamu bisa naik kelas kalau rata-rata kamu rata-rata di total-total nilai kamu tuh paling minimal 55 atau 60. Kalau di seluruh nilai itu dibagi, 60 kamu lewat, lulus, naik kelas. Di bawah 60, mohon maaf, kamu tinggal kelas. Nah, pertanyaan saya, apakah korban itu, masa nilainya tiba-tiba langsung jeblok hanya gara-gara wawancara? Nah, ini yang pertanyaannya di situ. Kalau memang Bisa wawancara jadi benar, hah? arang ya, patah arang ketika ada intimidasi tadi. Iya, itulah makanya. Oleh karena itu, Ya, patah arang langsung. kalau wawancara itu menentukan, inilah akan menimbulkan praktek KKN nantinya. Nepotisme, kolusi. Jadi ada ordal di situ nantinya berperan. Oh, ada slot 01 nih. Nah, gitu. Pertanyaan saya, si korban ini beneran disuruh lepas jilbab atas itu, atau memang untuk menggeser posisi dia, diganti sama yang lain? Nah, itu lagi. Nah, pikiran pengacara kan nakal nih. Gitu loh. Gimana Bukan cara nakal, lucu. menggeser? Hah? Jangan kita sebut nakal di sini. Kita sebut lucu aja. Apa istilahnya, refiningnya, penemuan hukumnya di situ tuh. Kalau bahasa agak akademisnya itu, refiningnya. Jangan, Apakah benar nih? jangan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang wawancara itu? Panitia. Iya, siapa? Nah, itu harus dicari, digugat itu. Kamu ini Oh, ngomong begini, itu arahan siapa? Iya, dicari ya sampai ke akar ya. Mana Nah, akar. gitu loh. Arahan siapa? Ternyata misalnya, oh tidak ada arahan, hanya saya. Kenapa kalau hanya Anda? Ini bisa-bisanya Apakah, saya aja ini. Bilang. ya, misalnya, apakah Anda ada titipan supaya menggeser? Iya. Gitu loh.
kewenangan dia juga kan. Gitu. Mm-mm. Ada Betul. nggak arahan? Oh, kalau ada arahan, siapa yang ngasih arahan? Nah, gitu loh. Menurut saya ini menarik ini kasus ini nih. Ini menarik. Menarik. Kalau kita telusuri sampai situ, Bu, itu Hah? banditnya udah sembunyi. Pandai Iya. mereka tuh menyembunyikan. Ya, atau enggak minimal ya ada orang yang ditumbalkan lah itu. Ya, ya. Tapi Minimal itu tunggal. terlepaslah dari itu semua, supaya setidaknya ke depan itu tidak terjadi hal ini lagi. Ya, harus ada upaya hukum. Gitu. Ini Harus ada sebetulnya efek mudah. jerah. Ini sebetulnya mudah untuk diungkap, itu mudah. Bukan mudah, maksudnya konstruksinya itu udah ketemu polanya. Heeh. Nah, Cuma tinggal di lapangan itu bandit itu tidak tinggal diam, pasti ya, entah ya, di rumah saudara apa bapak ibunya lah. ya pertanyaannya adalah sekuat apa tim yang dibawa di lapangan Ica. Nah, Iya gitu. betul. Gitu. Cuman konstruksinya begitu. Nah, oleh karena itu saya kira itulah yang kemudian mesti dilakukan kalau keluarga, terlepas nanti korban itu mau mengundurkan diri atau tidak, kita nggak bisa cukup sampai di situ. Ya gitu, sebagaimana yang tadi sudah saya konstruksikan. Karena ini saya kira jangan sampai terjadi lagi. Gitu ya. Ini sudah tahun 2026, masih ada kayak gitu. Kalau zaman saya masih SMP SMA dulu masih oke lah ya. Maksudnya apa? Ya dulu masih fobianya masih agak kental. Sekarang udah kebangetan tanah gitu. Gitu. Nah, begitu Bang Janip. Baik, menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan, saya beri satu kesempatan atau apa closing statement. Kalau tidak ada, kita langsung simpulkan. Insya Allah kita akan berdiskusi di kemudian hari dengan topik yang berbeda. Menarik sekali. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Bang Galih Indra Kusuma yang mudah-mudahan bisa menjadi apa pengacara ya atau praktisi hukum yang mendampingi keluarga Asma Wafa yang mudah-mudahan berhasil Bang Gali ya. Amin, amin. Dan Bang Gali mudah-mudahan diberikan Allah keselamatan, kesehatan, dan kekuatan juga, kekuatan terhadap tekanan. Siapapun yang menekan Bang Gali, kami Amin. insya Allah siap membantu panjenengan, siap membantu Bang Gali. Ketika ada informasi-informasi silahkan berkabar saja. Terima kasih juga kepada Bung Chandra Purnairawan atas informasi dan pandangan-pandangan hukumnya termasuk konstruksi hukumnya dan Profesor Heru Susetyo dari LBH Paham. Terima kasih kepada Pak Wahyudi Almarofi dari ahli pemerintahan ya. Terima kasih atas kehadiran dia. Mudah-mudahan para pembicara senantiasa Allah berikan kesehatan dan diganjar pahala pada kesempatan malam hari ini. Amin. Mudah-mudahan juga kita akan bisa berjumpa di kemudian hari. Salah dan hilafnya saya mohon dimaafkan sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun wabarakatuh. Bang Zani.